Oke, halo semua. Saat ini kita akan berbicara tentang vertigo. Ya. Nah, vertigo itu apa sih? Ya, sebuah bentuk ya. Vertigo itu adalah sebuah bentuk, sebuah keluhan dari sebuah penyakit ya, yang umumnya penderita itu akan merasakan seperti gerakan yang tidak semestinya. Ya, gerakan tidak semestinya itu seperti apa? Ada yang banyak bilang bahwa, oh pusingnya berputar dok. Oh ada mual, ada mutah. Jadi pusing terus mual, terus mutah gitu. Nah, tetapi pusingnya itu bukan sakit kepala, bukan rasa tertekan, bukan rasa seperti berkunang-kunang ya, tetapi khas di vertigo ini adalah pusingnya berputar. Ingat ya, kita ingat-ingat dulu bahwa vertigo adalah pusing yang berputar. Itu yang paling khas. Ya, berputarnya seperti apa, Dok? Ada yang berputarnya seperti melihat itu pandangan itu seperti berputar-putar. Ada yang merasakan ruangan itu berputar, ya. Jadi dia diam tapi ruangannya berputar. Ada yang dia melihat sebuah bentuk ya, tapi gambarnya itu seperti berputar-putar gini, seperti tangan saya berputar gini, ya. Nah, ada yang tanya, dok kenapa vertigo itu bisa terjadi? Ya, vertigo itu ada dua macam. Ya, secara umum itu ada dua macam ya, yaitu karena vertebral ya, atau dari pinggir atau sentral dari pusat ya. Nah, kalau vertebral sendiri ya, pada kasus vertebral ini ya, vertigo ini diakibatkan oleh pada masalah-masalah di telinga ya, tetapi bukan dari rongga telinganya atau yang telinga, bukan, tetapi pusat keseimbangannya ya. Kita tahu bahwa pusat keseimbangan itu ada istilahnya vestibular system ya. Bagian yang terkena itu bisa aja semicircular kanal ya, vestibularnya atau dari saraf vestibularnya ya. Jadi misalnya peripheral itu pinggir ya, pinggir. Biasanya bukan, kalau udah bilang pinggir itu berarti bisa di telinga, di pusat keseimbangan. Karena apa? Kalau udah terkena pas di pusat keseimbangan, pasti orang itu tidak akan bisa mempertahankan posisi ya. Dia bisa jatuh karena berputar ya, dia bisa mutah ya karena berputar, seperti orang mabuk kendaraan ya, mabuk perjalanan ya. Dia kan lama-lama karena pandangan itu selalu bergerak ya, dia akhirnya mutah ya, sama seperti vertigo ini. Nah, terus di peripheral ini juga ada dua macam penyakit yang secara umum terkena ya. Ada dua. Ya, saya bilang yang secara umum aja ya, karena yang paling kita sering temui ya. Jadi ini ada edukasi yang edukasi yang sederhana. Jadi untuk mengetahui, oh aku ini karena vertigo, atau oh aku ini karena apa. Jadi ikutin channel saya terus ya. Nanti pasti akan saya berikan edukasi-edukasi yang sederhana. Jadi kita bisa mengerti, oh kita ini terkena apa sih, harus ngapain. Setelah itu harus apa? Harus kontrol dokter, atau harus minum obat, atau harus apa yang harus kita lakukan ya. Nah, pada kasus vertigo vertebral ini paling banyak adalah karena BPPV. Apa itu dok BPPV ya? Benign paroxysmal positional vertigo ya. Itu ada 32% ditemukan ya. Nah, 12%-nya adalah Meniere disease ya. Nah, di sini kita bilang bahwa vertigo peripheral itu bisa diakibatkan oleh apa aja. Dan tadi bisa dari semicircular kanal, dari vestibular, bisa dari saraf vestibularnya. Tetapi bukan hanya karena itu. Ya, yang bisa mengganggu tiga macam itu bisa karena inflamasi. Inflamasi itu bengkak ya. Bisa karena infeksi bakteri di dalam situ ya. Bisa karena efek samping dari obat-obatan, misalnya aja aminoglycoside ya. Bisa karena trauma kepala misalnya Anda atlet-atlet bela diri ya. Terus kena pukul di daerah telinga, belakang telinga, dia bisa mengalami gangguan di vestibular ya, sehingga dia akan menimbulkan seperti pandangan berputar, seperti
rasa tidak seimbang, jadi dia akan bisa jatuh ya. Bahkan bisa karena motion sickness ya. Jadi orang yang sudah punya BPPV ya, sudah terkena BPPV atau bindan paroksisma posisional vertigo ya, dia kalau misalnya karena gerakan atau naik kendaraan dengan kecepatannya tidak konstan ya, dia sopirnya, drivernya itu tidak apa ya, istilahnya tidak enak ya, tidak nyaman dalam mengemudi, itu bisa kambuh ya. Nah, yang kedua adalah vertigo sentral. Tadi kan saya udah bilang bahwa perifer itu dari pinggir ya. Pinggir berarti dari vestibular sistemnya yang terkena. Kalau sentral berarti dari otaknya ya. Vertigo yang timbul karena cedera pada pusat keseimbangan pada central nervous system. Ya, central nervous system itu apa? Di otak ya. Di otaknya biasanya itu terkena pada lesi batang otak ya, atau otak kecil ya. Batang otak itu mana sih, Dok? Ini otak ya. Di sini ada otak kecil, belakangnya otak ini ada otak kecil. Nah, batang otak ini di bawah otak kecil. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya pada vertigo sentral itu tidak hanya mengalami keluhan seperti pusing, ya, mual muntah, tetapi juga diikuti penurunan dari fungsi saraf. Misalnya apa, Dok, penurunan fungsi saraf? Misalnya seperti cadal ya, atau penglihatannya ganda ya, atau Anda gerakan mata yang tidak semestinya, misalnya nistagmus ya, hanya vertikal atau horizontal seperti itu ya. Bahkan ada sensasi seperti disequilibrium ya, dimana sensasi dari keseimbangan yang terganggu ya, sama sekali dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun itu. Nah, pada kasus ini ya, dia dapat menemukannya di apa, Dok? Biasanya orang-orang stroke ya. Stroke-nya di mana? Biasanya di stroke sumbatan ya, bisa juga di stroke pada perdarahan. Selain itu, Dok, apa? Biasanya bisa karena tumor ya. Tumor itu menekan otak. Karena apa? Sama dengan perdarahan ya. Kalau perdarahan, dia langsung darah yang di dalam otak itu akan menekan otak. Karena apa? Dia tidak ada space kan. Nah, sama tumor dia berkembang, otak itu ditekan ya, jadi dia ditekan sehingga terkena ya pusat keseimbangannya. Misal juga karena epilepsi yang berulang ya akan menimbulkan kerusakan. Karena apa? Epilepsi yang berulang akan mengurangi suplai oksigen yang ke otak ya. Jadi Anda kerusakan di otak. Makanya kenapa kok orang epilepsi itu ada pengobatan yang jangan sampai dia kambuh. Angka kekambuhannya itu jarang, angka keserangannya itu jarang ya. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi pada orang-orang dengan kecelakaan. Biasanya kecelakaan kendaraan ya, servikanya kena ya, lehernya kena ya, jadi seperti dia dipecut kepalanya, itu juga bisa. Multiple sclerosis ya, di otak ya, pembuluh darah di otak itu seperti pengerasan ya, bisa juga karena Parkinson ya. Nah, di sini kan kita lihat bahwa ada dua macam, periferal dan sentral ya. Kalau periferal tadi kita bisa bilang bahwa gejalanya adalah pusing berputar ya, bisa muntah, mual ya, tetapi pengobatannya sederhana. Nah, dan pemeriksaannya juga sederhana. Tetapi kalau sentral, kita membutuhkan gejala dan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kita nggak hanya bisa bilang bahwa, Dok, saya pusing berputar. Nah, pasti kita akan menanyakan pusing berputarnya itu pas kapan ya, perubahan posisi atau waktu makan makanan tertentu. Ada riwayat tidak trauma ya, ada riwayat tidak kecelakaan ya, itu untuk menyingkirkan vertigo sentral ya. Nah, Anda sempat muntah nggak? Pusing berputarnya itu sampai mengakibatkan tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, tidak
ya. Nah, biasanya orang-orang yang sudah terkena ini ya, sudah terkena vertigo pasti akan mengalami sebuah sensasi sebelum terkena. Ya, sensasi tiap orang itu berbeda. Nah, pada orang-orang yang sudah terkena vertigo, kita bisa menganjurkan bahwa Pak, Bu, coba diingat kembali sebelum terserang itu Anda merasakan sensasi apa? Seperti ada kilatan atau seperti apa baru kambuh, itu pasti ada. Jadi bukan misalnya tiba-tiba langsung vertigonya kambuh, tidak, tapi Anda ikutan ya. Jadi sebelum terjadi vertigo, dia akan mengalami gejala dahulu, gejala sebelum vertigo ya. Nah, itu setiap orang akan berbeda-beda ya. Nah, untuk mendiagnosa selain hanya kita cuma ngobrol ya, kita juga bisa melakukan istilahnya Dixalpic maneuver ya. Nah, untuk Dixalpic maneuver jangan dilakukan sendiri. Lebih baik ke dokter. Karena apa? Ada resiko seperti terlempar nanti. Ada resiko muntah ya. Jangan. Caloric reflex test ya, ada auditory test. Auditory test ini untuk menilai apa? Saraf-saraf dari vestibularnya, saraf-saraf pendengarannya ada terganggu enggak. CT scan dan MRI. CT scan dan MRI kenapa butuh, Dok? Itu sangat mahal, Dok, gitu. Nah, CT scan dan MRI kita hanya untuk menyingkirkan adanya tumor, adanya perdarahan, ada masalah-masalah yang kompleks ya, dengan pengobatan yang tidak bisa, pengobatan menggunakan obat dan terapi tidak bisa, maka akan dilakukan CT scan dan MRI ya. Nah, pencegahan kita udah selesai bilang bahwa sampai dengan gejala ya. Pencegahannya bagaimana, Dok? Ya, pencegahannya bagaimana? Nah, pencegahan dari vertigo ini kita bisa mencegah dengan mencegah gerakan yang secara tiba-tiba, ya. Karena apa? Gerakan yang tiba-tiba itu akan memicu dari saraf-sarafnya, ya. Misalnya dari vestibularnya itu ada utricula ya. Utricula itu seperti debris ya, seperti benda asing ya di kanalis semicircularis itu ada debris, maka itu juga dengan perubahan mendadak itu langsung kambuh gitu ya. Nah, jangan mendongakkan kepala, menundukkan kepala atau menengok secara mendadak ya. Jika Anda serangan, misalnya kita menyetir nih ya, jika Anda gejala langsung minggir, diam, duduk ya, jangan diteruskan. Aku mau gejala nih, diteruskan sampai rumah supaya cepat, supaya bisa teratasi. Itu tidak boleh, sangat membahayakan ya. Nah, yang berikutnya adalah gunakan bantal ya, beberapa tumpuk agar posisi kepala saat tidur menjadi lebih tinggi ya. Nah, terus apalagi kenali pemicunya ya. Orang vertigo itu ada pemicunya. Yang tadi saya bilang bahwa bisa karena gerakan mendadak, bisa karena makanan ya. Makanan apalagi, Dok? Kayak misalnya meniere disease itu kita bisa membatasi garam pada menu sehari-hari. Ya, itu kalau kita mau mencegah. Dok, kalau saya udah terkena nih, apa yang harus saya lakukan? Ya. Oke, yang bisa kita lakukan adalah kalau memiliki obat yang sudah dianjurkan dokter keluarga, ya, lebih baik itu diminum. Ya, tetapi jika itu kita kehabisan obat, ya, jangan beli obat langsung ke apotek dulu, tetapi kontrollah ke dokter. Karena apa? Kita nggak tahu bahwa kalau gejala berulang, itu dia resisten tidak terhadap obat tersebut. Ya, bisa kita menggunakan obat. Ya, dokter bisa menggunakan dengan fisioterapi, misalnya menggunakan manuver-manuver tertentu. Ya, bisa menggunakan fisioterapi yaitu akupuntur. Ya, obat-obatan itu seperti apa? Banyak orang di luar sudah mengenal, yaitu seperti obat generiknya beta-histin ya. Tetapi saya ulangi kembali, jangan konsumsi itu secara sendiri atau beli-beli sendiri. Lebih baik kontrol ke dokter ya. Kita tidak tahu bahwa
kita bisa bertanya kepada orang apotek bahwa ini dosisnya bagaimana dok, gitu ya. Iya, kalau vertigonya perifer bisa diobati menggunakan itu, tetapi kalau vertigo sentral mau habis satu kotak, mau habis satu dus, dua dus, ini tidak akan mengefek gitu. Makanya kenapa orang vertigo saya sarankan periksa ke dokter gitu ya. Berapa sih kita bayar dokter dengan kita salah minum obat ya? Efeknya apa dok kalau minum obat? Kita bisa kena ginjal ya, hatinya terganggu, fungsi hati terganggu. Nggak worth it lah dengan berapa sih ongkos kita keluarkan untuk periksa ke dokter gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah manuver-manuver tertentu. Dokter pasti akan mengajarkan sebuah manuver-manuver ya untuk dilakukan di rumah. Ketika dilakukan di praktek itu berhasil ya, tetapi ketika tidak berhasil, manuver itu tidak akan diajarkan untuk dilakukan di rumah ya. Yang berikutnya adalah menggunakan fisioterapi ya. Nah, di sini saya akan mengenalkan sebuah fisioterapi, yaitu menggunakan akupuntur ya. Loh, dok, akupuntur memangnya bisa untuk vertigo? Sangat bisa ya. Beberapa pasien saya, bukan beberapa ya, banyak pasien saya ya, itu dengan akupuntur dia udah datang udah nggak bisa apa-apa, dia dibopong ya. Ini pengalaman saya praktek ya, pengalaman saya sendiri ya. Jadi bukan istilahnya setiap akupuntur itu menghasilkan hal yang sama ya, tapi ini pengalaman saya praktek sendiri yang saya alami di tempat praktek saya ya. Jadi pasien datang dibopong ya, dia tidak bisa buka mata karena begitu buka mata dia langsung pusingnya berputar, dia langsung mutah-mutah ya, dia gerak sendiri, dia gerak ke kanan, gerak ke kiri, sudah nggak kuat gitu, langsung mau pingsan, mau berputar dan sebagainya, keringat dingin hebat, dia buka mata langsung pandangan double, langsung berputar-putar semua, banyak seperti itu ya. Saya melakukan akupuntur di 4 titik ya, 4 titik, 2 di tangan, 2 di kaki ya. Saya lakukan selama 20 menit ya, dengan rangsangan yaitu cabut benang ya, dengan intensitas 5 menit. Selama 5 menit saya memberikan rangsangan sekali ya, manual akupuntur ya. Nah, di situ pasien saya yang dari tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa bangun, dia bisa bangun sendiri. Nah, loh dok, kok bisa seperti itu? Jarumnya ada obatnya enggak? Enggak, jarum akupuntur hanya jarum ya, jarum aluminium ya, jarum stainless yang sangat tipis ya, sangat tipis, yang dia tidak menimbulkan perlukaan yang sangat besar, perlukaannya sangat mikro ya. Jadi dia tidak seperti menakutkan seperti suntik ya, tidak menakutkan seperti suntik. Jadi di sini tusuk jarum adalah akupuntur adalah sebuah alternatif. Kalau misalnya nanti para pendengar di sini ya yang ingin tahu ya, atau Anda rekan yang aku nggak mau nih minum obat terus, aku mau coba nih kata dokter Johan bisa menggunakan akupuntur, boleh datang ke saya. Nanti alamat praktek saya ada di deskripsi ya, ada di deskripsi. Nanti bisa langsung datang ya. Nah, ada yang tanya, dok, akupuntur itu kerjanya bagaimana dok? Ya, ada yang tanya seperti itu. Ya, akupuntur itu berbeda dengan obat ya. Jadi kerjanya itu menyeimbangkan ya. Dia ada stimulasi hormonal ya. Seperti ya, saya berbicara by base ya, by data ya. Jadi saya akan buka dulu datanya. Jadi saya bukan ngomong hanya sekedar ngomong gitu, tapi ada data. Di sini ada penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Seperti ini, saya bukakan dulu sebentar. Ada pada penelitian di pada penelitian di China ya, oleh Yo dan kawan-kawan ya, itu akupuntur ya
akupuntur untuk vertigo ya bisa mengaktifasi pada gyrus superior frontal pada bagian kiri, anterior cingulate gyrus dan dorsomedial nucleus of thalamus ya, dari thalamus sendiri, dan akan menstimulasi pelepasan dari neural substrat pada cerebellum ya yang diakibatkan oleh akupuntur ya. Itu spesifik. Apa aja dok neural substrat pada cerebellum itu yang akan dilepaskan? Pada penelitian yang dilakukan oleh Han ya tahun 2004 ya, dan Lee dan kawan-kawan pada 2009 ya, itu yang dilepaskan adalah endorfin dan neuropeptid Y ya. Jadi di situ kita udah tahu bahwa akupuntur itu bukan hanya cuma sekedar bicara tradisional. Kalau dulu bilang tradisional akupuntur ya, tetapi sekarang akupuntur itu sudah dilengkapi dengan penelitian-penelitian. Jadi jangan takut untuk melakukan akupuntur karena akupuntur sudah terbukti melalui penelitian-penelitian ya. Nah, selain itu ya, ada lagi nih yang sudah melakukan penelitian, misalnya Lee dan Chi dan Kang pada tahun 2011 dan 2008 ya, itu mereka melakukan penelitian ya tentang peningkatan dari kelancaran dari pembuluh darah ya. Dia meningkatkan kelancaran pembuluh darah ke vertebra basilaris arteri ya. Jadi di bagian dasar dari otak ya itu meningkat. Jadi dia akan mengurangi dari gejala vertigonya tersebut ya, apa yang dirasakan. Karena apa? Oksigen itu dibawa ke otak, karena blood flow-nya meningkat ya, aliran darah ke otak meningkat, maka oksigenasi yang ke otak, nutrisi itu akan bertambah ya. Nah, penelitian yang lain lagi pada Cavosi pada 2007 itu juga melakukan penelitian ya, yaitu kan dia bilang bahwa akupuntur untuk vertigo dia bisa mengurangi pembengkakan pada vestibular ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa akupuntur ini sangat-sangat bisa ya, sangat-sangat bisa untuk mengobati vertigo ya. Berapa lama dok kita bisa melakukan akupuntur ini untuk vertigo ya? Akupuntur ini untuk vertigo kita bisa mengulang biasanya sih secara teori 12 kali ya, tetapi kalau dipraktekkan itu bisa opsional. Kita bisa melihat kemajuan pasien ya, karena apa? Ilmu kedokteran adalah ilmu seni. Kita tidak bisa membilang bahwa patennya bagaimana, tetapi ini ada ilmu seni di mana kita satu pasien dengan pasien yang lain itu berbeda ya. Jadi pesan yang saya akan lakukan, pesan yang akan saya berikan pada malam hari ini, kesimpulannya adalah vertigo itu ada sebuah penyakit yang bisa kita sembuhkan ya. Gejalanya seperti pusing berputar, itu paling khas ya, paling khas adalah pusing berputar. Ketika kita memiliki obat yang sudah diberikan oleh dokter keluarga sebelumnya, minum kembali tidak apa-apa. Tetapi jika obat tersebut habis ya, dan itu ada serangan berulang, jangan beli sendiri ke apotek, tapi kontrollah ke dokter. Karena akan dilakukan pemeriksaan yang lebih rinci ya. Kenapa kok bisa berulang terus seperti itu ya? Nah, dan yang berikutnya, pesan yang akan saya berikan berikutnya adalah akupuntur dapat memperbaiki keluhan vertigo ya, dapat menghilangkan keluhan vertigo ya. Dia bahkan juga bisa biasanya Anda pasien saya dulu ya datang ke saya, dok saya vertigo udah kambuh-kambuhan ya, saya udah minum obat A, udah obat B, merek A, merek B dan sebagainya ya, udah banyak, tetapi saya 1 minggu 2 minggu sekali kambuh ya. Nah di sini saya korek ya, saya tanyakin anamnesa kembali, saya periksa fisik, ternyata ada faktor-faktor tertentu yang tidak bisa dia hilangkan
ya. Nah, disitulah saya tawarkan, Bu, mau tidak kita melakukan akupuntur, ya. Oke, dia mau. Oke, saya kasih akupuntur. Karena biasanya orang-orang vertigo, dia juga ada rasa cemas. Dia ada rasa bahwa tidak enak, ya. Dia ada rasa merasa gelisah, ya. Oke, saya melakukan akupuntur, saya memberikan titik-titik juga untuk sedikit merelaksasi mereka, ya, ibu tersebut. Dan akhirnya setelah 4 kali terapi, ya, 4 kali terapi, pasien tersebut sudah bisa dibilang bahwa 2 bulan, 3 bulan itu baru kambuh, ya. Dan kambuhnya itu tidak parah kayak dulu, ya. Kambuhnya biasanya katanya, dok cuma berputar aja, tapi nggak muntah. Saya masih bisa buka mata. Kemarin saya nggak bisa buka mata, dok. Oke, kita lakukan lagi terapi lagi, gitu. Nah, baru bulan lalu, ya, Anda sekitar sudah 2 tahun pasien ini, ya, dia bilang, dok saya kambuh. Nah, baru 2 tahun, ya, 2 tahun itu sudah cukup lama untuk pasien-pasien vertigo. Jadi kalau saran saya adalah bisa dicoba, jangan takut terhadap akupuntur, ya. Sekian dari saya, ilmu yang saya berikan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like, serta share ke teman-teman sekalian, ya, yang membutuhkan atau bahkan yang belum membutuhkan, supaya mereka juga paham. Terima kasih semua karena sudah menonton dari awal hingga habis tanpa diputus.